penangkapan Hasto itu politis. Tafsir ya. Kita nggak bisa menghalangi tafsir itu karena peristiwanya sudah sekian tahun lalu baru ditetapkan tersangka sekarang. Tafsir politisnya memungkinkan ada di situ. Ya. Banyak orang yang mengkritik Bang Ubed. Ya, membuli dan ancaman pembunuhan juga ada ya. Jadi abang pernah menerima ancaman pembunuhan itu? Ya, lewat medsos. Dokumen saya itu diarsipkan oleh KPK. Yang memungkinkan suatu waktu bisa diangkat kembali. Penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan di negara demokrasi. Nah, kalau asumsi itu yang terjadi, maka Prabowo tidak bisa intervensi apapun dalam proses penegakan hukum. Berarti Pak Prabowo tidak disalahkan dong, Bang? Iya, dia tidak bisa disalahkan. Itu artinya murni perilaku atau keputusan hakim yang menentukan 6,5 tahun bagi korupsi yang ratusan triliun. Iya. Akhir tahun 2024 ini kita akan menyaksikan banyak periodisasi politik yang kira-kiranya akan menarik publik di tanah air kita hari ini. Selepas banyak putusan hukum dan kisruh politik, pastinya kita ingin mendengar juga apa yang sebetulnya ingin diperbaiki dengan tatanan politik demokrasi di tanah air kita hari ini. Dan di akhir tahun ini kita tinggal menunggu jam kira-kira. Dan kita ingin juga mengupas tuntas masalah yang sebetulnya pelik, tapi juga sebetulnya banyak intrik di dalamnya. Dan ingin kita kupas sedalamnya dengan mengobrol tentunya dengan analisa politik dan kritik yang tajam. Nah, hari ini kita jumpa lagi dengan podcast PRC Talk dan kita sedang berdialog dengan mendatangkan bintang tamu yang pastinya sudah tidak asing lagi. Pengamat politik tanah air, Bang Ubaidillah Badrun. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, kita sebelum kita masuk, kita kenalkan dulu Bang Ubed ini. Bang Ubed ini aktivis 98. Jadi mungkin teman-teman sering tonton dengan banyak aktivis yang di episode sebelumnya kita dengan Bang Rai. Ya, ini Bang Ubaidillah ini satu letting lah kira-kira. Aktif di tahun 98, pernah demo bersama ya. Terus mengaktif bersama. pernah ditangkap bersama. Karena isunya katanya Bang Ubay, waktu itu kita nuntut Golkar dibubarkan. Menuntut Golkar dibubarkan. Bukan sekarang ya teman-teman, bukan sekarang, itu dulu. Akhir rezim Orde Baru, sebelum tumbangnya Soeharto ya. Sebelum tumbangnya Soeharto, bukan periode Bahlil. Jadi tolong jangan dipotong-potong nanti. Oke. Bang Ubed, kita sudah mendengar sendiri bahwa ada kisruh yang sebetulnya ingin kita terangkan ke publik. Sebetulnya ini persaingan atau memang murni hukum antara penangkapan atau tersangka lah, memberikan tersangka pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah ini benar-benar ada suatu mutual politik atau memang ini karena persoalan hukum menurut pandangan Mas Ubed? Saya kira secara akademis itu ketika menilai peristiwa politik, kita mesti melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh kekuasaan, apa yang dilakukan oleh KPK, apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Nah, perjalanan itu kita bisa kemudian membingkai sebetulnya ada apa di balik itu. Kalau kemudian kita runtut tuh peristiwa demi peristiwa, bahwa peristiwa penangkapan Hasto atau penentuan tersangka terhadap Hasto itu kan tidak lepas dari peristiwa kasus Harun Masiku. Ketika ada upaya untuk mungkin disebut sebagai suap begitu kepada komisioner KPU waktu itu namanya Wahyu Setiawan. Lalu Wahyu Setiawan OTT dan ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena Wahyu Setiawan itu masuk pelanggaran negara dia. Anggota komisioner KPU yang menerima suap.
Nah, sementara yang menyuap menurut peristiwa itu catatan hukumnya adalah Harun Masiku. Nah, Harun Masiku saat itu tidak bisa ditangkap oleh KPK, menghilang sampai sekarang. Nah, di dalam proses-proses hukum itu, kemudian pengadilan pada waktu itu sebetulnya terbaca bahwa ya logis kalau yang menyuap itu adalah calon yang akan menjadi pengganti antar waktu, lalu siapa yang mengesahkan pencalonan pengganti antar waktu itu? Apakah DPP PDIP yang kemudian terlibat dalam proses pencalonan Harun Masiku itu, atau kehendaknya Wahyu Setiawan dari KPU yang meminta kepada Harun Masiku untuk memberikan setoran. Jadi di situ sebetulnya problem hukum dan problem politiknya. Kalau yang meminta setoran ke Harun Masiku adalah Wahyu Setiawan, komisioner yang kemudian sudah dipenjara saat ini, maka inisiatif aktif proses suap menyuap itu justru dari Wahyu Setiawan, bukan dari Harun Masiku. Tapi kalau kemudian masalahnya Harun Masiku belum bisa ditangkap, belum bisa diadili, bagaimana kemudian Harun Masiku memberikan pengakuan? Kalau kemudian Harun Masiku bisa ditangkap oleh KPK sekarang, lalu dibawa ke pengadilan, lalu dia bercerita bahwa dia memberikan suap itu karena permintaan Wahyu Setiawan, maka di situ tidak ada hubungan tuh antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto. Kan di situ logiknya. Tapi kalau pemberian suap itu inisiatif Harun Masiku dan Harun Masiku itu adalah kader PDIP, maka di situ memungkinkan ada analisis bahwa ada relasi antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto. Tapi relasinya seperti apa? Apakah relasi kemudian seorang sekjen menyuruh Harun Masiku kemudian menyuap? Kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa kemudian melakukan satu kesimpulan final terhadap peristiwa ini. Penentuan tersangkanya Hasto dalam terminologi hukum begitu. Nah, masa kaburnya Harun Masiku dan sudah tertangkapnya Wahyu Setiawan udah dipenjara sekarang di penjara sebagai tersangka korupsi, terpidana korupsi, lalu Hasto ditetapkan kemudian setelah berapa tahun ini, sekian tahun ya, cukup lama tuh kasus 2019 loh, panjang ya, panjang banget Bang. Panjang. Sekarang 2024, jadi 4 tahun setelah peristiwa itu Hasto ditentukan sebagai tersangka. 4 tahun kemana aja KPK? Jadi mengendap kan aneh. Itu yang memungkinkan bahwa ada tafsir yang kuat penangkapan Hasto itu politis. Tafsir ya. Kita nggak bisa menghalangi tafsir itu karena peristiwanya sudah sekian tahun lalu baru ditetapkan tersangka sekarang. Tafsir politisnya memungkinkan ada di situ. Kemudian kalau kita cermati lagi misalnya, selama masa Harun Masiku menghilang, apa yang dikerjakan oleh Hasto? Kan itu. Ternyata 2 tahun terakhir atau setahun setengah terakhir lah, ya kurang lebih lah, 1,5 sampai 2 tahun, Hasto cukup kenceng tuh melakukan kritik tajam terhadap kekuasaan Joko Widodo, presidennya, dan waktu itu yang didukung oleh PDIP. Yang dinilai oleh PDIP bahwa namanya Joko Widodo waktu itu berkhianat terhadap PDIP. Karena nggak mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Nah, sikap kritis yang cukup luar biasa dari Hasto ini, itu yang menjadi catatan yang tadi saya sebut. Untuk membuat saya membuat kesimpulan, saya perlu menelusuri peristiwa apa sebelumnya. Di antara peristiwa yang terjadi pada masa jeda antara menghilangnya Harun Masiku sampai 2 tahun terakhir sebelum pemilu itu, Hasto memang sering membuat pernyataan-pernyataan keras terhadap kekuasaan Joko Widodo. Disitulah ruang politisasi perkara hukum terjadi.
orang menyebut itu kriminalisasi terhadap Hasto. Tapi kita mesti melihat secara objektif ya, bahwa untuk membuktikan apakah Hasto terlibat dalam proses suap menyuap itu harus dia di pengadilan, kan itu. Kalau di pengadilan tidak terbukti, ya batal dia dijadikan tersangka, kan begitu. Nanti kita lihat di situ, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Kita nggak bisa menghindari itu. Kalau kemudian di pengadilan ternyata Hasto terlibat dalam proses suap menyuap itu, ya mau nggak mau. Tapi kalau ternyata kemudian tidak terbukti, ya dia menjadi korban politisasi hukum dari aparat penegak hukum, terutama KPK terhadap Hasto. Menurut Bang Ubed, apa yang membuat akhirnya KPK berkeyakinan untuk membuat status tersangka? Ya saya kira sulit untuk bisa melepaskan siapa ketua KPK-nya. Kan kira-kira gitu. Apa mungkin karena KPK atau salah satu pejabat KPK bercerita atau memberikan jangan tangkap OTT sehingga apresiasinya luar biasa di DPR kemarin atau begitu Bang Ubed kira-kira? Ya KPK selama ini itu kan posisi citranya makin buruk di hadapan publik. Ya termasuk juga terakhir ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK. Kemudian sekarang komisioner baru di KPK itu hasil dari tim seleksi yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo. Jadi itu memang sangat sulit menghindari tafsir politis itu, sangat sulit. Karena yang membuat tim seleksi itu episode akhir kekuasaan Joko Widodo, terbentuklah sekarang anggota KPK, lalu membuat Hasto Kristianto tersangka. Jadi rangkaian peristiwa-peristiwa itu sulit untuk menghindari terjadinya analisis politisasi hukum. Tapi memang seberapa pandangan Bang Mas Ubed kira-kira politisasi hukum lewat KPK? Seberapa efektif atau memang sangat politis sekali? Kan begini, coba tanya KPK sekarang, nanti perlu nanya. Ada berapa perkara yang ada di KPK sekarang yang menjadi laporan dari masyarakat? Saya pernah mendengar ya dari salah satu komisioner KPK dan termasuk juga mantan Dewan Etik KPK bahwa ada ratusan perkara di KPK yang mangkrak. Nah, ada perkara yang serius misalnya tidak segera ditindaklanjuti. Ada perkara yang sebenarnya tidak terlalu serius, tapi dia perkara menyangkut lawan politik. Cepat. Ya. Itu nggak bisa dihindari tafsir itu, karena itu empirik. Ya itu empirik. Misalnya kayak kasus Anies, maaf ya saya sebut Anies, bukan berarti saya pendukung Anies ya. Kan pada akhirnya Anies tidak terbukti sebagai tersangka. Itu kelihatan sekali tuh politisasinya. Yang menurut pengakuan juru bicara PDIP ada dokumen videonya kan itu. Proses penersangkaan Anies Baswedan misalnya. Itu luar biasa itu. Kelihatan sekali politisasinya. Kemudian hampir dalam periode akhir selama kekuasaan Jokowi terakhir misalnya. Itu kita lihat banyak politisi yang tertangkap tuh lawan-lawan politiknya. Atau berasal dari partai lawan politik. Yang berbeda dengan kepentingan penguasa saat itu. Jadi seberapa besar kita bisa membantah politisasi hukum itu terjadi, sangat sulit kita bisa membantah karena betapa banyak fakta-fakta empirik atau peristiwa-peristiwa empirik tentang kasus-kasus perkara korupsi yang ditentukan oleh KPK itu sebagai tersangka itu berasal dari lawan-lawan politik penguasa. Oke. Mas Ubed, ini yang paling juga sangat menyita teman-teman. Pak Hasto ini kan sebetulnya ingin memberikan salah satu jab untuk balasan. Ini kan ini yang paling kita tunggu. KPK meminta kalau memang ada silakan store, yang seperti itu kan, Bang. Kalau memang Pak Hasto punya bukti tindakan kolusi nepotisme yang dilakukan pejabat Republik ini, kenapa baru sekarang juga Mas Hasto juga menyimpan itu selama itu? Ini kan juga menarik. Kalau memang dia berpihak kepada publik,
simpanan harta karun yang dibuat kasus para pejabat publik harusnya kan dilaporin dari dulu, Bang. Iya. Kenapa harus sekarang? Pertama, kita mesti melihat bahwa pemerintah saat itu Joko Widodo adalah kader PDIP. Oh jadi Kan itu pertama dulu kita lihat oke. ya. Itu ada fatsun politik. Nggak mungkin dong pemerintahnya kadernya lalu pejabat-pejabat elit yang diduga ada proses-proses koruptif dibongkar. Mungkin fatsun politik masuknya di situ. Jadi Hasto masih menyimpan itu. Karena presidennya masih kadernya. Kan itu. Tafsir kedua, jadi pertama karena diikat oleh fatsun politik. Yang kedua, ya karena posisi PDIP dalam 1,5 tahun terakhir berseberangan dengan kekuasaan. Jadi apalagi sudah diberhentikan tuh status keanggotaannya Joko Widodo dari PDIP. Jadi secara politik sudah berbeda. Dan Joko Widodo sudah tidak lagi jadi presiden. Jadi momentum itu yang memungkinkan Hasto kemudian menyimpan dokumen itu dan mengumumkan kepada publik punya dokumen peristiwa-peristiwa yang menggambarkan praktek korupsi elit. Tafsir yang ketiga, Hasto Kristianto adalah politisi. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita mesti paham bagaimana cara politisi bergerak. Dan itu mungkin strategi ya. Strategi memberikan warning, memberikan ancaman atau dan lain-lain sebagai upaya untuk mengingatkan yang bersangkutan atau elit politik bahwa ternyata praktek korupsi di Indonesia ini merajalela, luar biasa. Makanya indeks korupsi kita kan terburuk sepanjang sejarah. Jadi skornya 34 itu. Laporan ICW yang terakhir 2023 itu kan sangat melihat praktek bahkan Kejaksaan Agung lebih tinggi progresnya dibandingkan dengan KPK. Itu kan seperti persaingan kan kompetisi. Iya. Dan ya karena itu menurut saya itulah menunjukkan bahwa tafsir politisasi hukum sulit untuk dihindari. Tapi memang banyak Bang, Mas Ubed kira-kira karena memang ada suatu simpanan dokumen besar seperti harta karun Sulaiman kira-kira gitu yang disimpan sebelum Sulaiman wafat kan gitu. Apakah itu juga bisa ditafsirkan juga bermufakat dengan hal-hal yang buruk? Saya kira bisa saja ditafsirkan begitu. Karena mungkin saja ya, saya nggak tahu juga dokumennya seperti apa. Bisa saja karena mereka partai berkuasa punya banyak kacamata untuk bisa merekam banyak peristiwa, ya kan? Kira-kira itu. Jadi dia bisa merekam banyak peristiwa, tapi tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Memungkinkan itu, memungkinkan. Nah, apakah itu sebuah cara jahat di dalam politik? Bisa disebut sebagai cara jahat, bisa juga itu disebut sebagai cara baik. Jadi cara jahat dilakukan ketika itu dipakai untuk melakukan attacking terhadap lawan politik dengan basis memata-matai lawan politik. Kan begitu. Tapi dia menjadi baik ketika dokumen itu begitu berharga yang pada waktu tertentu dia bongkar untuk menyelamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Dia bisa menjadi pahlawan. Bisa jadi heroistik. Bisa jadi heroik. Heroik banget ya Bang. Iya, bisa jadi hero dia. Jadi makanya setiap melihat perkara saya kira kita nggak bisa dengan kacamata yang tunggal. Saya sebagai akademisi harus juga menggunakan perspektif yang beragam. Tapi melihat KPK hari ini menurut saya, maksud pribadi ya, saya tidak mewakili apapun. Tapi menurut saya Bang ya, seperti belum melihat bahwa ada kelangsungan hukum yang baik lewat praktik KPK. Saya ulas lagi teman-teman bahwa Bang Ubed ini pernah melaporkan. Saya ulas lagi, ini teman-teman pasti lihat di media dan banyak laporan di media massa, di media digital pasti masih ada jejaknya itu. Mas Ubed pernah melaporkan tindak pidana flexing atau gratifikasi putra Presiden Joko Widodo yang menaiki jet pribadi. Iya, betul. Heboh sekali. Bang Ubed datang sendiri ke KPK. Viral. Menurut cerita, Bang Ubed bercerita baru saja kita ngobrol sebentar. Iya. Banyak orang yang mengkritik Bang Ubed. Iya, membuli dan ancaman pembunuhan juga ada ya. Jadi abang pernah menerima ancaman pembunuhan itu? Iya, lewat medsos.
Jadi berapa orang? Itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu. Jadi saya ke KPK tuh mungkin 3-4 kali lah ya. Niat saya sebetulnya menyelamatkan Republik. Karena korupsi sudah terlalu merajalela. Bayangkan kalau APBN kita realisasinya 3.000, menurut KPK ada sekitar 10% dari APBN itu dikorupsi, sekitar 300 triliun. Mengerikan. Jadi saya membatin begitu. 98 yang pada 26 tahun lalu, pada tahun 98 kita ingin memberantas korupsi. Jadi bayangan saya itu ya, ini ya, Bung Melki ini. Kalau di podcast panggilnya Bung Melki ya. Bayangan saya waktu reformasi itu, nanti 25 tahun lagi kita akan hidup sejahtera. Tapi laporan Bang Ubed sampai kapan? Diproses gak sama KPK, Bang? Itu yang membuat saya kemudian melaporkan ke KPK itu, karena kondisi korupsi merajalela. Dokumen saya itu diarsipkan oleh KPK. Yang memungkinkan suatu waktu bisa diangkat kembali. Tanpa sepengetahuan Bang Ubed? Ya, diangkat lagi. Bisa KPK langsung. Saya ketua KPK nih meminta kepada atau meminta musyawarah dengan komisioner lain untuk membahas perkara saya. Tinggal ke bagian pengaduan, ke administrasi untuk membuka kembali data yang saya laporkan itu. Lalu dirapatkan di komisioner. Bisa. Sekalipun tuh 2 tahun yang lalu teman-teman. Sekalipun 2 tahun lalu. Bahkan ya secara administratif itu masih bisa 20 tahun. Jadi kalau tahun ini enggak ya tahun depan sampai 2018 masih memungkinkan perkara itu bisa diungkap. Jadi status laporan Mas Ubed hari ini sampai mana? Diarsipkan. Mudah-mudahan tidak hilang di makan rakyat dan tidak kebakaran. Betul. Atau dibakar. Mohon maaf. Betul. Itu ketika kita memberikan bukti tambahan ke KPK dengan argumen-argumen hukum yang lebih detail, sebenarnya itu di situ sudah kelihatan sih. Tapi waktu Mas Ubed melaporkan peristiwa itu, ada nggak masalah KPK atau hukum yang lain yang bersamaan dengan peristiwa waktu atau persamaan setting waktu yang ketika Mas Ubed melaporkan Mas Kaisang? Sehingga saya nggak ada ya. Tidak ada. Jadi saya ke KPK itu tahun 2022. Itu yang saya laporkan. Ya Joko Widodo, Gibran, Kaisang dan ada pejabat dari perusahaan swasta ya, yang kemudian menjadi pejabat negara. Lalu tahun 2024 kemarin karena ada flexing itu, saya datang lagi. Bahwa aktivitas flexing dari Putra Mahkota yang kedua itu perlu ditelusuri. Nah, kan dia bilang nebeng gitu kalimatnya kan, pengakuan. Nebeng itu bahasa lainnya ya mirip-mirip gratifikasi sebetulnya. Dari siapa? Bagaimana peristiwanya dan seterusnya itu kan kelihatan. Jadi kalau dia tidak nebeng pakai uang sendiri, bayarnya mahal. Dari mana kekayaannya? Atau jangan-jangan jet pribadi sendiri tuh dan seterusnya. Jadi waktu itu sebetulnya KPK tinggal panggil aja. Kalau bisa. Ternyata justru pada saat itu nggak bisa. Dan melenyap atau istilahnya menguap aja Bang waktu itu. Ya karena KPK bilang lewat juru bicaranya, yang juru bicaranya waktu itu atau salah satu yang anggota KPK ya, yang kemudian bermasalah juga, ada banyak masalah yang dialami oleh dia gitu, yang sekarang nggak terpilih lagi. Beliau mengatakan bahwa laporan saya itu tidak ada pejabat negara yang dilaporkan. Saya langsung bantah besoknya. Banyak pejabat negara yang ada di laporan saya itu. Pertama, maaf ya, Presiden Jokowi itu pejabat negara pembuka. Yang kedua, Gibran waktu itu pejabat wali kota. Karena waktu dia jadi wali kota, dia masih menjadi komisaris utama perusahaan. Jadi itu sebetulnya pelanggaran juga tuh di situ. Kemudian ada Kaisang anaknya pejabat negara. Anak presiden kemana-mana dikawal pas pampres. Karena dia anak pejabat negara. Kemudian managing direktur perusahaan swasta setelah proses mereka yang saya sebut sebagai kolusi itu diangkat jadi pejabat negara. Itu pejabat negara yang saya laporkan. Jadi kalau KPK bilang waktu itu nggak ada pejabat negara, keliru gitu. Makanya kemudian saya bantah.
Lalu kemudian KPK bilang ya diarsipkan gitu dokumennya. Yang mereka katakan bahwa disebut dalam bahasa hukum sumir gitu loh. Jadi kan alasan sumir itulah iya, kemudian diarsipkan. Padahal kan sumir disebut di situ karena dianggap tidak ada pejabat negara. Saya bantah, ada pejabat negara di situ. Jadi kira-kira itu, dan saya dengan tenang ya, dengan hati yang tulus demi kepentingan bangsa dan penegakan hukum dan demokrasi dan macam-macam lah, bahwa ini harus jadi contoh. Siapapun yang korupsi, apakah dia pejabat kecil maupun pejabat negara bahkan presiden, bisa dibawa ke pengadilan. Kalau KPK berhasil, ini akan memberi efek jera pada presiden-presiden berikutnya. Tapi kalau upaya hukum itu, penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak dilakukan terhadap laporan-laporan yang sangat sensitif semacam itu presiden buruk. Nanti presiden berikutnya, udah ngapain aja boleh. Nanti anak saya kasih akses untuk bisa cepat kaya, boleh. Oke Bang. Dan lain-lain. Jadi berbahaya tuh, jadi permisif gitu. Jadi yang juga menjadi hal yang cukup menggelitik lah, karena ada situasi banding membanding kasus tentang Pak Hasto ini. Karena ada juga pejabat menteri, ketua partai yang juga hari ini masih punya ada beberapa kasus, ketua umum partai A, hijau, merah. Ini kan ada perbandingan Bang. Situasinya juga hari ini belum kayaknya sama status dengan laporan Abang tadi, diarsipkan. Sampai kemudian kalau butuh mungkin nunggu masalah baru dibuka lagi. Jadi sebetulnya KPK ini posisinya hari ini tuh memandang ini berdasarkan basis politik, hype politik atau keperluan publik. Bang. Mungkin ada benarnya kalau ada yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi kita itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena banyak beberapa peristiwa yang menggambarkan itu. Misalnya, misalnya ada dulu menteri yang sudah ramai tuh mau ditersangkakan tuh. Ada laporan dari banyak orang. Kasus minyak goreng, masih ingat ya? Iya. Sekarang jadi Menko lah gitu orangnya. Jadi ramai tuh. Karena ada kelihatan mulai kritis. Mulai saling mengancam gitu. Diramein perkara itu, akhirnya kendur, gabung lagi sama barisan kekuasaan gitu. Jadi sangat terlihat politisnya. Nah, saya ingin KPK ini berubah. Demi apa? Demi kepentingan lebih besar. Kepentingan bangsa, kepentingan masa depan. Bayangkan ya, korupsi kita merajalela tapi Gen Z 9,98 juta menganggur. Jadi di tengah derita banyak anak-anak muda dan bahkan masyarakat sekarang banyak PHK, korupsi merajalela. Kan ini satu ironi yang sangat luar biasa, yang kita masih merenung bahwa ini ada perkara besar yang harus kita selesaikan, yaitu perkara korupsi. Dan ini PR besar pemerintahan Prabowo ya. Okay. Maaf saya tidak menyebutkan Prabowo dan wakilnya ya. Oke, nggak apa-apa Bang. Itu hak Abang aja lah gitu itu kira. Saya di sini juga nggak dapat wakil ya. Belum kita ini. Tapi Bang, saya juga ingin tertarik dengan pandangan Bang Ubed misalnya terkait dengan hal yang menggelitik lah hari ini tentang posisi partai di Indonesia ya hari ini. Pasca pilkada, terus ke pilpres pilkada, saya melihat rada ketakutan semua partai ini untuk mengambil jarak terlalu jauh, kemudian mandiri lah. Kebetulan kalau nggak salah hanya Nasdem yang tidak masuk parlemen Bang. Dia nggak masuk koalisi. Bahkan tidak ada menterinya kalau tidak salah. Nah, tapi beberapa partai ini saya melihat ada faktor keengganan untuk mandiri secara ini dan keinginan untuk tetap berkoalisi. Walaupun pada kenyataannya berpeluang untuk ditekan juga pada akhirnya. Iya. Apa yang menyebabkan itu terjadi ya? Saya kira kita nggak bisa melepaskan tokoh yang ada di tubuh partai itu. Seberapa besar tokoh itu memiliki integritas dan seberapa besar
elit-elit partai itu memiliki komitmen terhadap anti korupsi, terhadap demokrasi dan lain-lain. Jadi kalau kemudian ketua partainya atau tokoh partainya integritasnya rendah, ya sangat mudah dia dikendalikan oleh kekuatan penguasa. Nah, apa yang menyebabkan mereka kemudian bergabung? Kemungkinan karena faktor itu. Ada catatan buruk tentang elit partai, atau bahasa lainnya perkara hukum lah lebih konkretnya, yang menjerat elit partai itu. Ada banyak rahasia yang disimpan oleh penguasa atau yang sedang berkuasa dari ketua-ketua partai itu. Itu yang kemudian membuat partai-partai itu sulit untuk bisa berseberangan dengan siapa yang berkuasa. Karena mungkin terlalu banyak dosa-dosa politiknya ya. Mungkin. Faktor itu saya kira yang membuat partai-partai kemudian nggak bisa menjaga jarak. Padahal demokrasi yang sehat mesti ada oposisi kan. Kita misalnya bersyukur sekarang ada PDIP misalnya yang memilih jalan oposisi, kemudian Nasdem yang memilih jalan oposisi di kabinet ya. Tapi kalau oposisi perlawanan manifestnya saya belum melihat sejelas atau seradikal kader-kader PDIP ya. Sementara ini. Kita nggak tahu tahun depan, tahun baru Nasdem akan lebih galak, kita nggak tahu ya. Mungkin. Kita nggak tahu. Karena politik memungkinkan itu terjadi kan. Apalagi situasi ke depan makin memburuk saya lihat. Agak berat ya Prabowo. Kecuali mungkin Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan radikal ya untuk merubah keadaan. Mungkin bisa. Tapi situasinya saya lihat situasi global kan makin memburuk. Ekonomi juga berat gitu. Stagnan bahkan cenderung memburuk. Kemudian demokrasi kita juga memburuk. Banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum dan konstitusi. Situasi ini kan memunculkan public distrust yang luar biasa. Jadi Prabowo itu berada dalam satu situasi yang membuat dia sulit keluar dari situasi buruk itu. Yaitu warisan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi tidak mudah. Tapi bukan berarti dugaan publik itu apa benar apa kita sementara ya Bang. Premis dulu lah. Ya. Benar apa tidak kira-kira bahwa sementara ini Pak Prabowo belum bisa melepaskan dari bayang-bayang Pak Jokowi hingga detik akhir tahun 2024. Ya saya kira dia nggak bisa menghindar kesimpulan itu. Karena bayangkan sebelum nyusun kabinet, Prabowo harus sowan ke Jokowi misalnya. Dan kita masih lihat susunan kabinet banyak orang-orangnya Jokowi. Nah, fakta itu tidak bisa membantah kesimpulan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Joko Widodo. Nah, apakah ini akan berubah? Tergantung Prabowo. Apakah Prabowo berani untuk tampil mengambil langkah-langkah penting yang tidak harus mendengarkan mantan presiden misalnya. Saya khawatir kita sedang terjadi semacam silent authority yang bekerja di Republik ini. Prabowo jadi presiden, tapi keputusan-keputusannya dikendalikan oleh otoritas tersembunyi itu. Siapa mereka? Yang tidak punya jabatan, tapi masih punya pengaruh kuat. Yang mengendalikan presiden begitu. Pengaruhnya ke presiden, bukan pengaruh ke yang lain sebenarnya. Masyarakat sudah mulai bosan. Apalagi sekarang posisi mantan presiden yang kemarin sudah menjadi salah satu catatan global dari organisasi jurnalisme investigasi dunia. Ya, jadi list 5 pejabat publik presiden terkorup. Salah satunya namanya Joko Widodo ya. Ini menurut berita di beberapa media baru dirilis hari ini Bang. Jadi ya situasi itu kan saya yakin pasti gelisah yang bersangkutan dan akan melakukan manuver-manuver politik. Dalam situasi seperti ini Prabowo saya kira harus on the track. Dia harus berdasarkan konstitusi, memilih jalan undang-undang. Apa yang terbaik untuk rakyat, ambil itu. Jangan ragu demi kebaikan bangsa ini di masa depan. Kalau terbukti bahwa memang keluarga ini
sumber kekayaannya berasal dari cara-cara yang tidak sehat, tidak normal, ya mau nggak mau proses hukum harus dilakukan demi kepentingan bangsa di masa depan. Yang bersangkutan juga harus legowo, ya sudah saya salah gitu, saya ikuti hukum. Kan itu lebih bagus demi kepentingan bangsa di masa depan. Jadi kalau itu yang terjadi, yang bersangkutan dan keluarganya dibawa ke meja hijau, berarti laporan saya benar kira-kira gitu. Berarti Gitu. tidak menjadi arsip lagi. Iya, bisa diangkat lagi. Jadi agak Kira-kira lagi. gitu. Bang, Demi kebaikan bangsa ya, bukan karena ego subjektif saya. saya ingin bertanya kepada Bang Ubed. Ya. Apakah masalah ini kan kita lagi viral nih Bang ya? Ya. Putusan 6,5 tahun Oh kasus iya, Harvey yang Muiz. ratusan triliun itu. Ya. Apakah ini merupakan lost control dari perhatian Pak Prabowo? Sehingga Pak Prabowo hari ini kemudian menjelaskan belakangan ini, tolong diperberat, tambahin kalau perlu evaluasi. Atau memang ada gerakan tangan seperti bilang behind the scene atau tangan-tangan di balik layar yang kemudian seperti lebih besar kekuasaan untuk mengontrol agar putusan kasus sekian ratus triliun itu akhirnya menjadi ciut 6,5 tahun. Asumsi pertama yang benar itu adalah penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan di negara demokrasi. Nah, kalau asumsi itu yang terjadi, maka Prabowo tidak bisa intervensi apapun dalam proses penegakan hukum. Berarti Pak Prabowo tidak disalahkan dong, Bang? Iya, dia tidak bisa disalahkan. Itu artinya murni perilaku atau keputusan hakim yang menentukan 6,5 tahun bagi korupsi yang ratusan triliun itu. Iya. Itu asumsi pertama, bahwa tidak ada intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum. Tapi Indonesia itu banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ruang intervensi kekuasaan pada penegakan hukum itu sering terjadi di banyak perkara. Nah, kalau asumsi yang kedua yang terjadi, bisa jadi Prabowo mengetahui proses itu. Kalau kemudian Prabowo membiarkan, ini bencana hukum. Karena tidak ada rasa keadilan di situ. Tidak ada rasa keadilan. Ya mudah-mudahan asumsi pertama yang terjadi. Artinya Prabowo tidak ikut cawe-cawe dalam perkara hukum. Demokrasi harus begitu. Jadi nanti yang bermasalah ya yang mengambil keputusan 6,5 tahun itu. Nah, dalam konteks itu, itulah pentingnya komisi yudisial untuk memeriksa hakim-hakim atau para penegak hukum yang diduga keputusannya dipertanyakan begitu. Saya kira komisi yudisial bisa mendeteksi itu ya. Tapi yang paling lewat jalur-jalurnya. Ya, tapi yang paling menarik Bang, publik itu tidak menyebutkan kelembagaannya satu persatu. Justru langsung meminta tangan Pak Prabowo untuk menepuk. Ini kan menjadi hal yang paling, presiden itu dianggap satu-satunya ornamen kekuasaan yang langsung disebutkan untuk bisa menepuk dan mengatasi masalah Bang. Jadi ketika, ya benar kata Abang tadi, Pak Prabowo mungkin nggak tahu tiba-tiba ada putusan seperti itu. Akhirnya dia disalahkan akhirnya. Karena tafsir res politika di kita itu kan bukan separation of power ya, bukan pemisahan kekuasaan, tapi distribution of power, pembagian kekuasaan, sehingga berasumsi bahwa saling intervensi antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kita asumsikan yudikatif itu lembaga dari Mahkamah Agung dan seterusnya ya, sampai pengadilan dan seterusnya, penegakan hukum dan penegak hukum dan yang lain begitu. Maka di situ kalau asumsinya tadi masih berhubungan antara eksekutif dengan yudikatif, ya disitulah peran Prabowo dipertanyakan. Kan sebetulnya tidak harus intervensi terhadap penegakan hukum. Prabowo masih sensitif dong. Kalau ada perkara besar, apalagi korupsi ratusan triliun ya, dia masih sensitif. Paling enggak Prabowo melakukan diskusi. Boleh Prabowo mendatangi dalam rangka diskusi dengan yudikatif. Saya ingin berdiskusi dengan Itu jujur lebih bagus itu Bang. Bagus posisinya. dong. Saya ingin diskusi beberapa hal menyangkut perkara-perkara besar, termasuk yang kasus ratusan triliun itu. Nah dari situ kan Prabowo jadi tahu, dia bisa memberikan saran tanpa melakukan intervensi yang represif ya terhadap penegakan hukum.
Ya, dia bisa mengatakan ini karena ini kasus yang sangat sensitif dan besar. Sebaiknya beri hukuman yang adil. Kan? Rasa keadilan masyarakat harus didengar. Itu tidak intervensi itu hanya memberikan masukan. Meskipun ya bisa juga ditafsirkan intervensi ya. Tapi intervensi demi tegaknya hukum saya kira dapat dibenarkan secara moral, secara etik. Asalkan itu jalannya benar, Bang. Ya, harusnya begitu. Presiden kan dia punya kekuasaan banyak. Dia karena punya kekuasaan yang besar itu, dia mesti sensitif pada isu-isu yang sangat sensitif. Nah, kasus ini kan seolah-olah kecolongan kan? Ya, kecolongan. Wih, Prabowo ngapain aja nih kan gitu. Itu menunjukkan, maaf ya saya harus evaluasi untuk Prabowo di akhir tahun ini juga. Dia mesti mulai melatih sensitif pada isu-isu yang sangat strategis. Isu-isu sangat besar. Nah, karena peristiwa ini akhirnya kan orang mengkritik Prabowo juga begitu. Maka saya kira saran kita ya akademisi pada Prabowo untuk segera merubah pola kepemimpinannya untuk lebih sensitif, responsif terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik yang luas. Termasuk masalah PPN mungkin, Bang? Termasuk PPN 12%. Publik kan menolak. Situasi lagi daya beli masyarakat sedang rendah, solusinya kok PPN naik. Itu akal sehat mana yang bisa menerima itu? Menurut saya itu enggak masuk akal. Itu menjerumuskan masyarakat. Jadi intinya pesannya Bang Ubed ini sederhana. Ya. Perhatiannya adalah masalah kecil yang diperhatikan publik itu harus diambil alih lebih cepat. Iya. Loh yang paling terdampak dari PPN 12% itu kelas menengah, masyarakat bawah. Kan yang membantu ekonomi kita bisa bertahan sebetulnya lebih dari 60% konsumsi rumah tangga misalnya. Atau mayoritas lah dari konsumsi rumah tangga. Yang mereka sehari-hari transaksi dan lain-lain. Yang kena pajak. Ya, mereka harus diperhatikan. Saya kira Prabowo yang sering bicara tentang kerakyatan, tentang patriotisme, tentang nasionalisme. Ini waktunya Prabowo untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti dia berpihak untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada 22 Agustus 2024 lalu kan begitu. Sehingga tidak jadi DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada itu. Itu berpihak pada kepentingan nasional, berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sekarang juga sama, mahasiswa di mana-mana demo PPN 12%. Rakyat marah, akademisi kritik, kemudian bahkan civil society yang lain ya, semua bersuara. Ada partai yang bersuara dan enggak kan itu. Ada yang diam tapi setuju sebenarnya menolak. Ada tuh pura-pura menyetujui kan ada. Jadi saya kira bisa lah Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN. Tapi juga Pak Prabowo nampaknya Bang punya ide, Bang. Ide yang bikin gitu. Kalau kita yang konsultan politik yang nih lembaga survei ini kan serius ini kan. Pemilihan kepala daerah yang bisa ditunjuk langsung atau lewat. Ini catatan akhir tahun kita memang masih rapotnya masih merah ya. Ya, tapi menurut Abang, pandangan Pak Prabowo itu dengan asumsi borosnya anggaran, penggunaan anggaran terlalu besar, dengan skema agar pemilihan kepala daerah nantinya bisa ditunjuk langsung. Salah lah itu, salah. Jadi pertama, konstitusi kita itu menghendaki demokrasi. Baik Pancasila maupun Undang-Undang 45 itu menyebutkan diksi tentang kerakyatan, tentang kedaulatan rakyat, itu banyak sekali narasinya dan itu narasi demokrasi. Nah, di antara cara demokrasi memilih pemimpin itu, ya rakyat diberikan hak untuk memilih. Ongkosnya murah kok, siapa bilang mahal? Murah loh. Kalau dihitung murah itu, kita bisa cek datanya. Tidak sampai 500 triliun atau 600 triliun untuk bisa menyelenggarakan pemilu. Kan tidak sampai. Bahkan 100 triliun kurang lebih gitu. Yang mahal kan karena politisinya main money politik. Jadi yang bikin susah ya politisinya. Negara kecil kok ngasihnya ke pemilu. Kurang lebih 100 triliun. Kecil, 5 tahun sekali. Jadi argumen mahal itu saya kira ya keliru lah.
Kalau argumennya money politik dan lain-lain, ya dibenahi caranya. Dibenahi. Oke. Misalnya money politik yang betul-betul diawasi, kemudian pemilu pembiayaannya dihandle semua oleh negara. Jadi kandidat itu tidak usah ngeluarin uang, dibayar negara. Para kandidat dia bisa meminta konsultan untuk memenangkan situasi itu. Ya kan? Jadi sebetulnya manfaat dibanding mudaratnya dari pilkada langsung itu lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya. Kalau mudaratnya itu dibenahi, maka lebih banyak lagi manfaatnya. Jadi yang dirubah tuh cara berdemokrasinya, bukan proses demokrasi, bukan aturan demokrasi, bukan undang-undangnya tentang pilkadanya itu ya, tetapi cara berdemokrasi, aktor-aktor politik yang harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Saya kira itu. Jadi pilkada tetap bisa masih relevan, asal ya cara-caranya diperbaiki lah. Oke, Bang, tapi yang juga jadi masalah itu adalah kita hari ini habis pilkada ini kita melihat banyak perkara pasca pilkada yang sangat numpuk. Saya tidak tahu ya Bang, berapa ratus berkas yang numpuk di MK untuk uji kepastian kemenangan yang mereka uji dari setiap pilkada di berbagai daerah. Kan ini tidak kurang adalah membutuhkan banyak materi Bang. Untuk bisa bertahan, untuk menguji kesabaran siapa yang layak menang atau tidak. Tapi juga menjadi kritik dong Bang. Bagaimana mekanisme KPU dan Bawaslu di bawah hingga sampai tidak bisa meyakinkan proses kemenangan Bang? Itu yang saya sebut, yang perlu kita benahi adalah cara berdemokrasinya. KPU seberapa besar KPU konsisten untuk menjalankan aturan main. Bawaslu seberapa konsisten dia menegakkan aturan hukum. Kan di level daerah ada Gakumdu ya dan lain-lain. Itu seberapa besar mereka konsisten menegakkan hukum-hukum pemilu itu. Jadi kalau itu berubah, perkara-perkara ke MK itu akan sedikit, ya kan? Tapi kalau itu nggak berubah, ya akan terus banyak setiap setelah pilkada, bahkan setiap setelah pilpres, pileg selalu ada di MK. Dan adanya perkara itu nggak apa-apa. Karena itulah bagian dari proses penegakan hukum dalam demokrasi. Betul. Yang kita memang aneh, misalnya terlalu banyak kasus, ya kan? Berarti harus dibenahi perilaku ini aktor politiknya di daerah. Kalau nggak mau ada perkara ke MK, ya jangan curang. Kan kira-kira sederhana begitu. Kalau nggak ada perkara di MK, ya pemilunya harus fair. Sederhana. Oke, Bang. Saya minta Bang berapa 3 atau 4 hal atau 5 hal yang menurut Abang di akhir tahun 2024 ini dinamika politik dan demokrasi hukum ya itu bisa diperbaiki. Menurut Bang Ubed apa aja yang harus diperhatikan oleh publik di 2025 mendatang? Pertama, kan situasi sekarang ini masih belum seideal yang kita inginkan. Maka memerlukan partisipasi publik yang luas untuk mengingatkan pemerintahan. Saya sebut mungkin memerlukan satu civil society baru yang terlibat untuk membenahi secara aktif kondisi bangsa. Karena kondisinya tidak seperti yang kita inginkan. Masih belum membaik. Gitu. Yang kedua, jadi pertama penting tuh. Betapa pentingnya kita menyadarkan pada publik bahwa kita harus menjadi warga negara yang terlibat dalam proses bernegara ini. Untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua, tentu saja elit politiknya harus melakukan banyak langkah-langkah penting untuk memperbaiki demokrasi. Untuk kembali bahwa demokrasi harus berkualitas untuk menuju cita-cita negara yang ada dalam Konstitusi Undang-Undang 45. Apa itu yang harus diperbaiki? Seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilu itu harus menjadi catatan penting untuk tidak diulangi lagi di pemilu berikutnya. Tentu untuk meningkatkan kualitas demokrasi memerlukan kemampuan narasi para pemimpinnya, presiden, ketua DPR, ketua MPR dan lain-lain, ketua partai untuk menyampaikan hal-hal yang berkualitas di ranah publik. Jangan
karena semangat nanti saya ampuni nih koruptor. Saking semangatnya gitu. Kan nggak begitu. Saking semangatnya nanti kasih makan siang gratis dengan sekian puluh ribu gitu. Ternyata kan dikurangi harga cuma 10.000 sekarang kan misalnya. Jadi jangan mengikuti semangat saja. Tapi proses rasional dalam memproduksi narasi ke arena publik itu penting. Saya kira itu Prabowo perlu diingatkan di situ tuh. Untuk menyampaikan kepada publik semangatnya bagus tapi perlu rasionalisasi dari narasi yang diproduksi itu. Kemudian itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang kedua, tentu saja ini persoalan korupsi ya. Harus betul-betul dibenahi, tegakkan. Bahkan harus mungkin lebih bagus kalau undang-undang KPK yang direvisi 2019 kemarin yang ditolak publik itu batalkan, dikembalikan ke undang-undang KPK yang lama. Itu lebih heroik kalau Pak Prabowo bisa melakukan itu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Jadi memberantas korupsi mulai dari mengembalikan undang-undang KPK yang benar. Agar KPK on the track begitu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, rakyat diperhatikan. Orang miskin ini tambah menderita tambah banyak. Yang PHK sekarang banyak. Bahkan angka bunuh diri naik karena penderitaan ekonomi. Jadi tolong saya kira Pak Prabowo dan ya, menteri-menteri itu jangan terlalu banyak seremonial lah. Tapi konkret apa yang harus dilakukan untuk membuat warga, rakyat ini sejahtera. Saya kira itu 3 hal itu kalau Prabowo berhasil mengatasi dalam waktu cepat 1 tahun ini, mungkin kita bisa sedikit bernapas lah. Tapi kalau 3 hal itu gagal, demokrasi makin memburuk misalnya, korupsi makin merajalela, rakyat makin menderita, apalagi ditambah dengan PPN 12%. 1 tahun ini sangat mengkhawatirkan ke depan ini. Dan itu tidak bisa dikacakan di tahun keduanya, Bang. Iya. Sudah tidak ada harapan. Berat. Apalagi situasi global lagi nggak menentu. Jadi mumpung situasinya masih ya seperti sekarang, saya kira langkah-langkah konkret dari pemerintahan Prabowo harus dilakukan. Kalau enggak, ya Prabowo terjebak misalnya dalam satu kerangkeng kleptokrasi misalnya, kerangkeng oligarki, kerangkeng otokratik legalisme yang dipraktekkan oleh pemerintahan sebelumnya, ya kita selesai. Kita menuju masa gelap demokrasi dan ekonomi yang luar biasa. Kami sih, para akademisi, mengingatkan ya tugasnya. Jangan sampai hal-hal yang mengerikan di masa depan terjadi. Tapi menarik Bang soal jumlah bunuh diri, kemudian kemiskinan ini bukan main-main teman-teman, bukan main-main. Ya. Gitu. Saya banyak membaca berita yang valid. Ada banyak anak muda yang bunuh diri karena di PHK. Ada bahkan sedih lah bacanya. Ini ada misalnya untuk kepentingan nyari obat saja nggak punya duit misalnya. Ada anak muda baru di PHK ini usia masih 27 tahun. Ini di Kalimantan saya baca ya. Itu dia bilang ke pamannya minta cari solusi, cari kerjaan lain susah. Besoknya temukan bunuh diri. Itu setelah di PHK. Ada usia yang 40 karena sudah di PHK, dia ngurusin istrinya karena istrinya sakit kanker. Lalu dia bekerja mancing ikan di sungai. Bertahan beberapa hari, beberapa bulan gitu. Tiba-tiba dicari oleh istrinya sama keluarganya sudah gantung diri di pinggir sungai di tempat dia mancing ikan itu. Ya peristiwa itu banyak. Ada yang sudah pensiun, susah, lalu nggak ada pekerjaan lain untuk menambah bertahan hidup, dia memilih jalan bunuh diri. Dan angka bunuh diri cenderung naik sekarang. Dan itu faktornya ekonomi. Jadi presiden jangan banyak-banyak berpidato yang berlebihan, tapi saya kira langkah konkret jauh lebih bermakna untuk mendeteksi secara cepat akibat dari kemiskinan yang terus terjadi di Indonesia ini. Itu baru presiden pro rakyat. Saya kira itu. Oke, Bang Ubed, terima kasih sudah berdialog. Saya ulang lagi teman-teman bahwa Bang Ubed cuma 3 hal yang dipesannya di akhir tahun ini. Hukum, kemiskinan, dan juga penataan demokrasi yang baik.
Jadi ini pesan yang cukup singkat, tapi kita mohonlah, kita berharap bukan hanya Mas Ubed, saya dan semua rakyat Indonesia berharap kepada Pak Presiden Prabowo untuk lebih rigid dan cukup hati-hati untuk memilih kosakata sehingga masyarakat tenang. Pastinya itu yang paling ditunggu, karena kekhawatiran memilih diksi, kemudian kalimat, keputusan komunikasi politik yang buruk, itu nantinya juga akan berpengaruh kepada turbulensi di dalam internal komunikasi publik, baik media sosial maupun media massa. Dan kita harap 2025 yang akan datang, wacana demokrasi itu, kemudian penegakan civil society lebih baik dan lebih progresif, teman-teman sekalian. Nah, terima kasih Mas Ubed. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di tema yang berbeda. Insyaallah. Tertarik juga kita akan mengulas juga terkait dengan kemiskinan juga dengan kesehatan mental. Nampaknya Mas Ubed tertarik juga keprihatinannya terkait dengan masalah itu. Karena politik juga berhubungan dengan persoalan Dan kemanusiaan. nampaknya juga kita berharap juga mudah-mudahan laporan Mas Ubed yang dulu-dulu itu juga bisa diangkat kembali lah sebagai pertimbangan kewarasan politik ya. Dan saya Milki Amir Soleh hari ini saya mengucapkan teman-teman selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini memberikan hikmah dan tauladan yang baik-baik mulai dari diri kita, keluarga dan lingkungan yang kita tinggali bersama hari ini. Dan mudah-mudahan juga di 2025 yang akan datang kita mendapatkan target sesuai dengan keinginan kita dan kepemimpinan politik yang sesuai dengan harapan yang kita sudah pilih di 2024 yang lalu kemarin. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe dan like di channel kita dan salam demokrasi. Sampai jumpa.